Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu dan selalu bisa belajar. Pada kesempatan kali ini, Bu Husnul ingin menyampaikan materi yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Kita akan bahas tentang sistem reproduksi pada pria dan wanita. Akan tetapi, sebelum kita memulai untuk belajar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, supaya ilmu yang kita terima nanti bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah qalbi futuhal arifin. Usul mulai ya anak-anak, kita bahas tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Reproduksi pada pria dibedakan menjadi dua, yaitu sistem reproduksi yang organ-organnya berada di luar tubuh dan yang organ-organnya ada di dalam tubuh. Untuk yang di luar meliputi penis, kemudian kantung zakar atau skrotum, dan testis atau buah pelir. Sedangkan yang organ reproduksi dalam meliputi epididymis, ini, kemudian saluran sperma atau vas deferens, kemudian yang ketiga adalah kelenjar prostat dan kelenjar Cooper ya. Jadi yang ini adalah kelenjar prostat. Kemudian yang utama pada sistem reproduksi pria ini adalah menghasilkan sperma, di mana prosesnya kita sebut dengan spermatogenesis, atau yang kita sebut dengan proses pembentukan sperma. Bisa kita lihat bagannya. Spermatogenesis dimulai dari spermatogonium ya, yang mengalami pembelahan mitosis, di mana kromosomnya tetap ini 2N. Kemudian spermatogonium ini mengalami meiosis 1, membentuk 2 sel yang disebut dengan spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder ini mengalami pembelahan meiosis 2, membentuk 4 sel spermatid, kemudian mengalami proses pematangan menjadi spermatozoa. Jadi dari satu sel spermatogonium akan mengalami proses pembelahan membentuk 4 spermatozoa. Ini untuk sistem reproduksi pria. Berikutnya kita bahas sistem reproduksi wanita. Gambarannya adalah seperti ini. Ini adalah organ reproduksi dalamnya, sedangkan yang ini adalah organ reproduksi luarnya. Kita mulai. Untuk organ reproduksi luar meliputi labia ya, ini tidak tampak di gambaran ini, hanya secara tempatnya adalah di sini. Kemudian klitoris ini memiliki fungsi sama dengan penis pada laki-laki. Kemudian vagina, kemudian saluran kencing, kemudian saluran vagina, selap udara atau himen, dan ada satu kelenjar yang disebut dengan kelenjar Bartoli. Untuk reproduksi dalam meliputi bagian-bagian ini, bisa kita lihat. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium ini tempat untuk menghasilkan ovum. Kemudian salurannya adalah oviduct atau tuba Fallopi.
Kemudian yang ketiga adalah rahim atau uterus. Proses utama yang terjadi pada sistem reproduksi wanita adalah oogenesis atau yang kita sebut dengan proses pembentukan ovum atau pembentukan sel telur. Bagannya bisa kita lihat. Yang pertama adalah oogonium atau sel induk ovum yang mengalami pembelahan mitosis menjadi banyak oogonia. Kemudian mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi oosit primer, kemudian mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi ootit. Kemudian ootit ini akan mengalami proses pematangan menjadi ovum. Ada perbedaan yang menonjol di sini bahwa kalau tadi pada sistem reproduksi pria itu dari satu spermatogonium membentuk 4 sel sperma, pada proses oogenesis dari satu oogonium hanya menghasilkan 1 ovum saja. Demikian tadi anak-anak penjelasan yang sudah Bu Sul berikan untuk materi sistem reproduksi pada pria dan wanita. Bu Husnul berharap penjelasan yang diberikan tadi bisa membuka wawasan dan ilmu kalian yang lebih bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.